Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya membuat judul renungan kita hari ini adalah menjadi orang beriman yang dewasa. Jika kita mengingat sekilas tentang hubungan antara Allah dengan bangsa Israel, ada satu pola yang hampir sama, bahwa Allah tidak berbicara secara langsung kepada bangsa Israel. Selalu ada perantara di antara Allah dan bangsa Israel. Demikian juga sebaliknya, bahwa bangsa Israel itu tidak bisa berbicara secara langsung kepada Allah, harus melalui Musa. Dan Allah juga harus selalu melalui Musa. Apakah ini sebenarnya standar yang benar? Karena pada akhirnya tidak demikian, bahwa Allah bisa berbicara kepada manusia. Demikian juga kepada Abraham. Nah, persoalannya ketika Musa tidak ada, bangsa itu berubah. Bangsa itu membuat patung lembu emas. Bangsa itu bertindak di luar kehendak Allah. Apakah karena Allah tidak berbicara secara langsung, atau jangan-jangan karena itu tadi manusia atau bangsa Israel belum menjadi bangsa Israel yang dewasa, belum menjadi orang beriman yang dewasa. Dan ketika dilanjutkan oleh Yosua, pola yang sama terjadi. Allah berbicara melalui Yosua, dan di akhir pelayanan Yosua ada satu kalimat Yosua yang sangat menarik, yaitu ketika Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilih pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Apakah kepada Allahnya orang Amori, atau kepada Allahnya orang Israel atau leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Aku dan seisi rumahku akan mengikuti ini. Allahnya orang Israel, Allahnya leluhur kita. Satu sisi, beribadah kepada Allah bisa kita katakan seakan-akan sebuah pilihan, padahal tidak. Beribadah kepada Allah adalah sebuah keharusan, tetapi yang diminta oleh Yosua adalah kedewasaanmu sebagai orang Israel, kedewasaanmu sebagai orang beriman. Nah, ketika Yosua sudah tidak ada, kedewasaan itu betul-betul terbukti. 40 tahun tidak ada pemimpin mereka, tidak ada penghubung antara mereka dengan Allah, dan Allah tidak berbicara kepada mereka, dan mereka menyembah Baal atau dewa-dewa bangsa sekitar. Setidaknya ada dua pertanyaan menyikapi hal ini. Pertama, mengapa mereka berubah? Mengapa mereka tiba-tiba menyembah dewa-dewa lain atau Allah lain? Yang kedua, mengapa Allah tidak berbicara kepada mereka? Atau mengapa Allah membiarkan kekosongan pemimpin di masa-masa itu? 40 tahun. Dan akhirnya kalau kita baca mulai dari ayat 10 sampai ayat 13, kita menemukan jawabannya. Di ayat 10 dikatakan demikian. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun tindakan yang tidak dilakukannya bertentangan dengan Tuhan, atau menyembah Baal yang diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Di ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Pergeserannya hanya sedikit. Dari satu generasi ke generasi yang baru, tiba-tiba ibadah mereka
tindakan mereka berubah 100%. Mengapa demikian? Memang betul dalam 40 tahun generasi baru pasti muncul. Tapi persoalannya adalah mengapa bangsa Israel tidak bisa membimbing generasi berikut dari mereka atau anak-anak mereka untuk setia kepada Tuhan. Mengapa begitu mudahnya mereka mengatakan generasi kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Apakah hanya karena tidak ada lagi pengganti Musa dan Yosua? Apakah karena tidak ada pemimpin mereka begitu mudah mengatakan, ya generasi kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Yosua menegaskan pilih pada hari ini. Karena Yosua melihat tidak ada kedewasaan dalam imanmu. Maka sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berkata kepada Tuhan suatu saat nanti, anak-anakku tidak beribadah kepada Tuhan karena tidak ada pendeta datang ke rumah, tidak ada imam datang ke rumah, tidak ada sintu datang ke rumah, tidak ada sahabat-sahabatnya datang ke rumah untuk membimbing mereka. Mereka, generasi mereka, kita sebagai orang tua harus menjadi tanda kehadiran Allah di rumah itu bagi mereka. Bangsa Israel harus menjadi tanda kehadiran Allah bagi anak-anak mereka. Sehingga tidak ada istilah generasi berikutnya menyembah Baal. Maka setiap generasi harus beribadah kepada Tuhan melalui generasi sebelumnya. Maka anak-anak saya, anak-anak kita semua harus menjadi orang yang percaya kepada Allah karena saya dewasa secara iman. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Yeremia menyampaikan pesan Allah bahwa Allah akan menaruh firman itu ke dalam hati, bukan di dalam batu. Ini artinya perubahan, pergeseran, kedewasaan itu penting. Firman itu jangan di luar, tapi di dalam hati. Maka firman Tuhan menjadi jawaban sekaligus teguran kepada mereka dan kepada kita. Jadilah orang beriman yang dewasa. Agar Tuhan itu hadir dengan kita, dengan keberadaan kita. Ketika kita hadir juga orang merasakan Tuhan sungguh hadir. 1 minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Itu melalui apa? Jelas melalui Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Melalui kita juga. Maka kasih Tuhan juga harus nyata melalui saya dan kita semua kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah melalui kami, setiap pendengar firman, kami menyadari bahwa kami harus semakin dewasa dalam iman. Dan kami juga menjadi sumber kasih, tanda kehadiran Allah bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.